Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita lanjut untuk baca situasi karmik. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. No skip iklan channel aku, Lati Terat MS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lihat situasi karmik. Oke. Di sini ada the King of Wands and Nine of Swords. The Two of Cups, Four Swords, the King of Swords, King of Cups. Alright, ini DM juga bisa menjadi karmik ya, energinya, karena egois ya, dan selalu bercabang-cabang pikirannya, perasaannya. Tuh ya. Oke. Three of Cups, Three of Wands, Four of Wands, Three of Cups, and Seven of Swords. Seven of Wands, Page of Swords. Karmik ini bermimpi, dia ada rasa takut. DM kembali memperbaiki hubungan ini dengan feminim. Ada rasa takut ya. Dia memantau ya, mencari informasi tentang feminim yang sudah bekerja keras, berkomitmen untuk sembuh ya. Aku melihatnya. Dan ya, dia mencari cara tuh ya. Dia mantau guys, mantau maskulin ini apakah kembali ke kamu atau enggak. The High Priestess, Seven of Pentacles. Obsesi ya dengan harapannya dia nih. Pengennya kayak kamu, banyak keberkahan ya, pengennya kayak kamu energinya si karmik ini. Tapi ya itu dia, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan pengkhianatan, dan penuh dengan topeng. Maunya jalan instan terus ya. Karmik mencari cara gimana bisa seperti kamu, memiliki kestabilan hidup dan komitmen ya dalam mempelajari spiritual. Dia pengen banget kayak kamu. Dia cari informasi ya, karena dia nggak mau kalian kembali. Kalaupun kembali ya, kamu dengan maskulin satu hari nanti
ya dia mencari cara untuk bisa menjadi orang ketiga lagi. Kenapa? Untuk mengambil energinya. King of Wands, Nine of Swords, Two of Cups, Four of Swords, King of Swords, King of Cups, Eight of Pentacles. Ini maskulinnya lagi mencari cara untuk bisa perbaiki lagi hubungannya dengan kamu. Aku nunggu. Lihatnya karmik ini lagi ngimpi ya, atau dia ada rasa takut sih. Ya takut kalau maskulin memperbaiki koneksi ini dengan feminim. Dia takut banget. Serasa mimpi buruk yang tidak berkesudahan ya. Dan dia juga takut kalau maskulin ingin memperbaiki dua-duanya. Ya kamu, ya karmik gitu ya. Makanya dia mencari cara, mencari informasi tentang kamu. Karena kamu sudah belajar sabar dalam menerima segala apapun yang Tuhan kasih ya. Dan ini adalah hasil dari kesabaran kamu. Perjalanan ke-7 tahun ya. Dalam penyembuhan kamu. Dia tidak tenang. Dia berpikir kalau maskulin akan memperbaiki sikap arogannya, memperbaiki perasaannya. Kita lihat situasi karmik. Tuh ya, Four of Cups. Oh, the High Priestess. The Wheel of Fortune. Three of Wands. The Knight of Swords. The Moon. Tuh ya. Dia takut banget. Takut banget kalau maskulin memperbaiki. Ya, memperbaiki dramanya. Takut. Lambat tapi pasti nih maskulin datang nih ke feminim. Di sini maskulin juga nggak nyaman ya dengan karmik, karena ya dia bosenan juga ya satu sisi dengan karmik, dan kedua ya memang sudah ditakdirkan untuk bertemu dulu gitu. Di sini karmik merasa ya DM ini adalah jodohnya dia, padahal yang ditakutkan adalah journey-nya DM akan ngeberontak tentang guna-guna, tentang perasaan ya, tentang ilmu hitam ya, tentang drama, topeng ya. Dia takut banget maskulin memperbaiki semuanya. Dia paling takut kalau maskulin perbaiki kelakuan buruknya. Tuh ya, karmik lagi nggak seimbang, keuangannya juga, dan pertahanannya dia dengan DM ini ya tidak ada keseimbangannya, banyak keraguan, terutama tentang agama juga ya. Kayaknya karmik sama DM ini berbeda agama, ini bisa. Makanya saling menutupi kestabilan hidup masing-masing, karena ya karmik akan merasakan dari
ya ilmunya dia sendiri. Depresi ya karena dijadikan pilihan, atau dia takut akan dijadikan pilihan juga. Aku ngelihatnya DM di sini akan mencari cara untuk bisa perbaiki semua ini. Tapi memang butuh waktu ya, butuh tenaga, butuh usaha juga, butuh biaya juga untuk memperbaiki. Kesabaran ya, karena dia di sini sudah bingung akan perasaannya dia terhadap karmik. Ya, dia bingung. DM juga bermimpi buruk terus ya. Kalau karmik ini memberikan energi negatif terus, terutama magic dan juga perdebatan. DM secara diam-diam ya akan mencari cara ya. Ini ada akun palsu juga nih untuk memperbaiki masalah ini. DM juga rencana ingin belajar tentang perjalanan Twin Flames ya. Jadi ketika feminim sudah journey dengan mencintai diri sendiri ya, sudah menikmati kesendiriannya gitu, ini DM mulai belajar, mulai mencari informasi. Ada rasa takut dan kecewa ya DM dengan karmik ya. Ada rasa takut, kenapa? Ya karena takut akan karma buruk ya, dihantui terus. Dan DM udah lelah sebenarnya berhubungan dengan karmik ya, udah capek. Makanya nanti DM ini akan berontak kalau aku lihat, mencari cara untuk bisa memperbaiki perasaan dia ya. Ini yang aku lihat. Dan aku ngerasanya karmik ini nggak tenang sih hidupnya ya, karena dihantui tentang pembayaran karma juga ya. Nggak tenang, gelisah, stres, depresi, karena yang dia takuti adalah ya DM melawan ilmunya dia, ataupun melawan cara dia memanipulasi, melawan takdir ya. Itu dia takut banget kalau DM ada orang lain, apalagi kalau kembali ke kamu gitu ya. Dia nggak suka. Dia tahu DM udah lelah dengan dia, sebenarnya udah capek ya, udah capek. Dan dia bermimpi kalau DM ya ingin melepaskan salah satu perasaannya dia, memperbaiki tentang kestabilan hidupnya dia juga, memperbaiki intuisinya dia. Dia takut banget, dia takut kalau DM sadarlah, insaf gitu ya intinya. Tuh ya, aku nggak ngeliat kartunya guys. Tuh DM ingin banget kembali kepada, tuh guys, gini, DM ingin berkata jujur, memulai kembali kehidupan baru dan sukseskan lagi koneksi ini ya, dengan kestabilan hasrat, spiritual, dan keuangan. Karena dia merasa
ada suatu keseimbangan ya dalam kehidupan dia. Kayaknya aku ambil aja deh. Jadi DM akan mencari cara untuk memutuskan hubungannya dengan karmik. Ini yang karmik takutkan. Fokus pada masa depannya dari nol lagi. Ya, DM dan feminim nantinya. Tapi memang butuh waktu, kesabarannya untuk memperbaiki semua ini. Wow, aku ngerasain energinya. DM ini ada rencana untuk menjujurkan kepada karmik kalau DM ingin memulai kehidupan baru lagi dengan feminim, terutama yang long distance ya. DM pengen banget ketemu ini, tapi gimana caranya gitu, karena si karmik ini selalu mepet ya, selalu mepet. Dan aku ngelihatnya di sini dari energinya nih, dia memang pengen banget mulai dari nol lagi dengan feminim ya, mulai dari nol lagi, sukseskan lagi kehidupannya dengan feminim, dan ingin bergairah lagi dengan feminim, ingin berbagi tentang perasaannya dengan feminim. Pasti, walaupun lambat tapi pasti ingin seimbang lagi, ingin memperbaiki lagi kestabilan hidupnya dengan feminim. Aku melihatnya dia memikirkan nih si karmik agar terus bisa berjalan dengan DM yang dia anggap sudah sebagai jodoh ataupun takdirnya. Tapi dia juga nggak bisa menyangkal kalau tujuan hidup dia juga akan berakhir tragis ya, berakhir tidak enak dengan DM, karena dia merasakan dan bermimpi buruk juga ya. DM ingin kembali kepada feminim. Ya, karmik pusing nih mikirin tujuan hidupnya dengan DM ini mau seperti apa, karena juga dia dijadikan pilihan oleh DM. Dan karmik depresi tentang masa depannya dia ya, karena pembayaran karma sedang terbuka pintunya. Ini kecil-kecil karmanya dulu ya, gak langsung jebret, jadi kecil gitu. Jadi ada rasa takut kalau dia gak bisa ngejalanin hubungan lagi dengan DM, dan dia bermimpi DM kembali reunian ataupun rujuk dengan feminim dan lebih stabil kehidupannya. Ini yang membuat dia obsesi memberikan jalan baru, janji baru ya sebagai tujuan hidupnya, terutama keuangan gitu ya, ataupun seksual. Dia akan lakukan apapun untuk DM asalkan dia putuskan hubungannya dengan feminim. Padahal ini hanyalah halusinasi ya, tentang kesuksesan, tentang kestabilan hidup tuh. Karmik maunya DM itu putus dan ending koneksinya dengan twin flames-nya, yaitu feminim. Sedangkan DM di sini sudah nggak nyaman, ya, udah nggak nyaman tentang perasaan
tentang kebebasan, tentang karirnya. Dia juga masa depannya udah nggak nyaman, dia udah ngerasain lah, pokoknya nggak nyaman deh dalam sebuah hubungan. Dan di sini dia juga kecewa ya dengan tujuan hidupnya, dia memilih karmik daripada feminim ya. Coba aku pakai kartu lain ya, soalnya feminim nih mengalami depresi ya. Kartu lain, mengalami depresi atas ya tujuan hidupnya dia ya. Cara mendapatkan kebahagiaannya itu kan mengambil hak orang ya, dan itu nggak baik. Kita lihat clarify dari pembacaan karmik hari ini. Ya guys, dia nggak mau DM kembali lagi sama kamu. Intinya gitu. Dia nggak mau. Dia kecewa kalau DM kembali lagi sama kamu. Dan dia paling suka kalau DM itu bersikap arogan. Tuh. Keblok ya. Jadi gini, Nine of Pentacles, Knight of Wands. Ini rencananya karmik ya. Dia nggak suka DM balik sama feminim, karena dia sudah memutuskan, ada rencana ingin jujurkan dan endingkan koneksinya dengan karmik. Ya, ingin selesai gitu. Tapi karmik ini nggak setuju, nggak suka, distress, depresi, dan dia marah-marah, emosional, kesel, dan dia mengungkit ya tentang drama di antara feminim, DM, dan juga karmik, terutama tentang uang ya dan seksual. Jadi diungkit, dan maskulin di sini sudah lelah gitu, udah capek. Tujuan hidupnya adalah maskulinnya, kalau aku lihat ya, keinginannya tuh ya, rencana hidupnya ingin memulai kehidupan baru dengan kamu yang lebih stabil, terutama dalam hal spiritual dan juga keuangan gitu. Bukan hanya seksual saja, tapi tujuan yang sama, visinya yang sama gitu dengan feminim. Ini karmik gak suka Eight of Cups, the King of Cups, the Judgment in the reverse, the Page of Cups in the reverse, the Emperor, and the Two of Swords. Karmik gak suka kalian kembali, dan dia kecewa kalau DM maskulin ini memendam perasaan untuk kembali kepada feminim. Ini diblok ya, diblok sementara. Dan karmik ini memberikan kebahagiaan yang sebebas-bebasnya dulu. Ya, tuh. Dia nekat, the full. Ya, nekat. Jadi kayak, yaudahlah, lo bebasin aja. Maksudnya lo bebas mau kemanapun, asalkan jangan balik ke feminim. Ya, nekat memberikan kebahagiaan tanpa batas, dan dia jadi kayak terserah lo gunain uang mau kayak apa juga dengan siapapun, gak ada masalah, yang penting lo sama gue gitu. Jadi sifatnya tuh gak nerima kenyataan ya tentang perjalanan hidup, pelepasan. Jadi karmik ini gak bisa lepas dari kemelekatan sosok pasangan dan juga ketergantungan, entah itu uang ataupun seksual. Ya, dia nggak mau nih.
Jadi dia pengen ke DM sama feminim ini mempunyai karma buruk, makanya diblok kestabilannya si DM ya, diblok karena dia posesif banget ini karmiknya. Jadi kayak ya kalau lo balik ke feminim, ya pekerjaan lo akan gue hancurkan, terus kehidupan lo dengan feminim juga akan terus gue ganggu. Jadi dia nggak nerima ya, diganggu secara fisik ataupun secara ilmu hitam ya, magic. Kita lihat DM please, situation karmik. Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Release your ex. Oh, dia takut banget ya. Retreat. Karmik tidak menginginkan DM mengingat mantannya, yaitu kamu. Dan karmik sebenarnya juga masih mengingat mantannya dia juga yang lainnya selain DM. Jadi karmik merasa nggak nyambung aja saat ini dengan DM juga energinya ya. Karena aku ngelihatnya dia bermasalah dengan keluarga juga. Dan ya dia harus bisa memaafkan kesalahan di masa lalu. Kalau dia mau mendapatkan cinta kasih yang sebenarnya. Dan di sini sebenarnya chemistry-nya dia, karmik, ini ada sama mantannya sebelum DM. Jadi dia harus berani mencintai dirinya dia sendiri dulu kalau dia mau bahagia. Give you relationship chance and worth waiting. Ini sebagian dari karmik ini masih ada yang menikah dengan pasangannya, terus ketemu DM, lalu dia meninggalkan feminim karena bisa saja karmik memberikan embelan ya tentang harta atau seksual kehidupan yang lebih baik gitu ya. Dan sebagian dari karmik ini ada yang masih kepengen kembali dengan mantannya, tapi dia takut juga kalau DM kembali dengan mantannya dan lebih bahagia ya. Satu sisi yang harus dia jalankan adalah menyembuhkan kehidupannya dia, yaitu dengan cara memaafkan kesalahan keluarga, dan dia harus bisa mencintai dirinya dia sendiri, dan dia harus bisa lepas dulu ya tentang cinta karmik. Kalau dia mau sembuh, kalau dia mau bahagia sebenarnya, jadi lepaskan dulu tentang percintaan ya, untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, dan skip iklan channel aku. Lucky Tarot MSN, take care of you guys.